Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kau yang membentuk buah pinggangku, menenungku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. 2 Petrus 1 ayat 15. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Saudaraku yang terkasih, semua orang tua manapun yang ada dalam dunia ini pasti ingin sekali meninggalkan warisan harta benda kepada anak-anaknya jika suatu hari kelak ia harus berpulang atau meninggal dunia. Itu baik. Seperti ada tertulis dalam Amsal 13 ayat 22, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi adalah lebih baik dan teramat penting jika setiap orang juga meninggalkan warisan rohani kepada orang-orang yang ditinggalkan. Warisan rohani ini berbicara tentang keteladanan hidup, warisan kehidupan yang bercahaya yang dapat membawa dampak bagi banyak orang sekalipun ia sudah tiada. Karena itulah Rasul Paulus tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang dimiliki untuk bergiat dalam mengerjakan panggilan Tuhan dan tidak berhenti untuk terus memberitakan kebenaran kepada orang lain dan juga hidup dalam kebenaran tersebut sampai kepada garis akhir hidupnya. Karena itulah Rasul Petrus tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang dimiliki untuk bergiat dalam mengerjakan panggilan Tuhan dan tidak berhenti untuk terus memberitakan kebenaran kepada orang lain dan juga hidup di dalam kebenaran tersebut sampai kepada garis akhir hidupnya. 2 Petrus 1 ayat 13 dan 14, aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini, sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Melalui surat-surat yang ia tulis kepada umat atau jemaat Tuhan, Rasul Petrus selalu mengingatkan, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 10. Saudara, pertanyaan untuk kita renungkan, sudahkah kita turut ambil bagian dalam usaha pelebaran kerajaan sorga di muka bumi ini
dengan melayani jiwa-jiwa dan membawa orang lain untuk semakin mengenal Kristus dan kebenarannya. Hidup ini adalah sebuah kesempatan. Marilah kita gunakan waktu-waktu yang ada ini untuk hidup bagi Tuhan lebih dan lebih lagi. Biarlah ketaatan kita, ketekunan kita, dan semangat kita dalam mengerjakan perkara-perkara rohani dapat menjadi inspirasi bagi orang lain, sehingga kehidupan kita menjadi berkat dan kesaksian, sehingga sampai kita meninggalkan dunia ini pun hal itu tetap menjadi kenangan indah. Amsal 22 ayat 1, nama baik lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, firman Tuhan yang Engkau nyatakan kepada kami saat ini membawa kami untuk mengisi hari-hari kami dengan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Kesaksian hidup kami itu sangat penting, warisan yang tidak lekang oleh waktu, yaitu warisan rohani, keteladanan hidup, warisan kehidupan yang bercahaya, yang berdampak positif bagi orang lain, bukan sebaliknya. Engkau tegaskan kepada setiap kami bahwa nama baik lebih berharga daripada kekayaan apapun yang kami miliki selama berada di dalam dunia yang fana ini. Ya Tuhan, biarlah kesempatan hidup yang Tuhan beri ini kami dapat terlibat dalam melayani jiwa-jiwa dan membawa orang lain untuk semakin kenal Kristus Yesus dan kebenarannya. Meteraikan firman dalam kehidupan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri.
Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Pendengar Bread of Life audio yang terkasih, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk setiap doa-doa yang kita naikkan bersama dan yang telah Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Tetap berharap dan andalkan Tuhan, karena janjinya pasti tergenapi dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang berharap dan bersandar padanya. Saat ini, tim doa bola Bread of Life audio telah berganti nomor telepon ke +60 10 311 2789. Sekali lagi, +60 10 311 2789. Anda dapat mengirimkan perkara-perkara doa, bahkan kesaksian-kesaksian, pertolongan demi pertolongan Tuhan melalui nomor telepon tersebut. Dan juga bila Anda ingin menerima Bread of Life audio langsung dari tim kami, maka silakan tinggalkan nomor telepon Anda dan kami segera melakukan follow up. Kami berdoa kasih setia Allah melimpah dalam kehidupan Anda saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput setiap orang saleh di awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati Anda. Punya pengharapan, aku tetap beriman. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi, 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.